Halo semuanya, sekarang aku bakalan menceritakan 2 kasus yang terbaru di 2026 sambil memainkan game Tower of Hell. Langsung saja kita mulai, dan ini kasus yang pertama. Teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini berkembang sangat pesat di tahun 2026 ini. Kita bisa bikin gambar, suara, bahkan video yang terlihat nyata banget cuma dengan perintah teks. Tapi di balik kemudahan itu, ada bahaya besar yang baru saja terjadi dan menjadi peringatan keras buat kita semua. Baru beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 21 Mei 2026, dunia media sosial dikejutkan dengan langkah tegas dari Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC. Mereka secara resmi mengirim surat tuntutan dan peringatan keras kepada pihak TikTok. Masalahnya, marak sekali ditemukan akun-akun nakal yang menyebarkan konten buatan AI yang isinya bukan untuk hiburan atau pendidikan, tapi justru untuk menghina, memfitnah, dan mengancam institusi, kerajaan, serta tokoh penting negara. Jadi begini kronologinya. Sejak awal Mei 2026, pihak berwenang mulai menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai adanya konten-konten di TikTok yang sangat meresahkan. Isinya berupa video hasil rekayasa AI yang sangat canggih. Gambar dan suara dibuat sedemikian rupa sehingga hampir mustahil dibedakan dengan aslinya kalau kita tidak teliti. Konten-konten itu menampilkan tokoh negara seolah-olah sedang berbicara hal-hal kotor, menghina agama, atau menyampaikan pernyataan yang memecah belah persatuan. Bahkan ada akun yang berani-beraninya mengaku punya hubungan langsung dengan yang di Pertuan Agong dan menyebarkan berita bohong, seolah itu adalah perintah resmi. Menurut laporan resmi MCMC, konten-konten ini masuk ke dalam kategori pelanggaran berat karena menyentuh isu sensitif. Hal-hal ini dilindungi sangat ketat hukum di sana. Masalah makin besar karena resmi sudah banyak laporan masuk. Pihak TikTok dinilai terlambat bertindak. Konten masih bisa beredar berhari-hari, ditonton jutaan kali, dan disebarkan ulang sebelum akhirnya dihapus. Pemerintah menilai sistem pengawasan dan moderasi konten TikTok di wilayah tersebut belum berjalan efektif untuk menangani ancaman baru berupa konten AI palsu ini. Akibatnya, MCMC memberikan tenggat waktu yang ketat. TikTok diminta segera menghapus seluruh konten berbahaya, memblokir permanen akun pelaku, dan memperbaiki sistem pengawasan. Kalau tidak dipatuhi, ancamannya sangat nyata. Pembatasan layanan hingga pemblokiran total aplikasi TikTok di wilayah negara tersebut. Nah, mungkin kamu berpikir, ini kan kejadian di Malaysia. Ngapain kita khawatir? Tunggu dulu. Kasus ini sangat relevan dan menjadi pelajaran besar buat kita di Indonesia. Kenapa? Karena aturan hukumnya hampir sama dan bahayanya sama persis. Di Indonesia, penyebaran informasi bohong, rekayasa, atau konten yang menghina lembaga negara, pemerintah, atau simbol kenegaraan itu sudah jelas melanggar UU ITE pasal 27, pasal 28, dan pasal 29. Sanksinya berat, mulai dari penjara hingga denda ratusan juta rupiah. Dan di tahun 2026 ini, pemerintah sedang mempersiapkan aturan tambahan khusus soal AI, mewajibkan setiap pembuat konten untuk memberi label jelas kalau itu adalah hasil buatan kecerdasan buatan.
Tujuannya supaya masyarakat tidak tertipu dan tidak terprovokasi. Kasus di Malaysia ini adalah contoh nyata bahwa platform media sosial juga ikut bertanggung jawab. Tidak ada lagi istilah dunia maya bebas tanpa aturan. Kebebasan berkreasi itu ada, tapi tanggung jawabnya lebih besar lagi. Semoga kasus ini jadi pengingat buat kita semua. Yuk, kita pakai teknologi dengan bijak. Nanti kita bahas kasus kedua yang tak kalah seru. Soal gugatan raksasa teknologi yang harus bayar denda ratusan miliar rupiah karena bikin anak kecanduan medsos. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sekarang lanjut saja kita ke kasus yang kedua, yaitu kasus Meta dan YouTube didenda 101 miliar rupiah karena anak kecanduan. Ini adalah kabar yang sangat mengejutkan dan bersejarah yang baru saja diputuskan pengadilan di Amerika Serikat pada bulan Maret 2026 lalu. Raksasa teknologi dunia, Meta, induk perusahaan Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube, resmi kalah di pengadilan dan dihukum membayar ganti rugi sebesar 6 juta dolar AS. Atau kalau kita hitung saat ini, itu setara lebih dari 101 miliar rupiah. Kenapa mereka harus bayar uang sebanyak itu? Apa kesalahan fatal yang dilakukan dua perusahaan raksasa ini? Ternyata mereka terbukti bersalah secara hukum karena sengaja merancang fitur-fitur di aplikasi mereka yang diketahui sangat berbahaya bagi anak-anak dan remaja, sampai menyebabkan kecanduan parah dan kerusakan kesehatan mental. Kasus ini bermula dari gugatan seorang perempuan bernama KGM yang saat ini berusia 20 tahun. Sejak dia masih kecil, tepatnya umur 11 atau 12 tahun, dia sudah sangat aktif menggunakan Instagram dan YouTube. Dalam gugatannya, dia mengungkapkan bahwa kedua aplikasi ini dirancang sedemikian rupa supaya pengguna tidak mau berhenti. Ada fitur bernama Infinite Scroll atau gulir tanpa berhenti, di mana konten terus bermunculan tanpa batas bawah. Ada fitur notifikasi yang bunyi terus-menerus memanggil pengguna untuk membuka HP. Ada sistem suka, komentar, dan berbagi yang memicu rasa ingin diakui dan diterima. Inti dari tuduhan ini adalah Meta dan YouTube tahu bahwa fitur-fitur ini membuat otak anak-anak terangsang berlebihan, sama seperti efek zat adiktif. Mereka tahu bahwa ini merusak pola tidur, menurunkan prestasi belajar, memicu kecemasan, depresi, dan masalah percaya diri. Tapi mereka tetap melakukannya demi keuntungan iklan dan jumlah pengguna. Pengadilan menemukan bukti-bukti internal yang menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah punya data riset bertahun-tahun soal bahaya ini, tapi memilih menyembunyikan dan tetap mengembangkan fitur yang bikin orang makin betah lama-lama di aplikasi. Hakim dalam putusannya dengan tegas menyatakan bahwa tindakan mereka itu kelalaian berat dan melanggar kewajiban perlindungan konsumen, terutama konsumen yang masih anak-anak dan belum paham resiko. Sebagai informasi tambahan, dua platform lain seperti TikTok dan Snapchat sebenarnya sudah menyelesaikan kasus serupa ini secara damai di luar pengadilan. Tapi Meta dan YouTube memilih bertahan dan melawan di pengadilan, dan akhirnya kalah telak. Denda 101 miliar ini adalah bentuk pertanggungjawaban hukum atas kerusakan yang sudah terjadi. Ingat, aplikasi memang dirancang supaya bikin ketagihan. Jadi, anak-anak kita butuh bantuan kita.
untuk mengatur kapan boleh main dan kapan harus berhenti. Jangan biarkan HP jadi pengasuh utama anak-anak kita. Kasus 2026 ini jadi titik balik besar bagi dunia teknologi. Semoga kedepannya raksasa-raksasa teknologi lebih beretika dan lebih peduli pada kesehatan penggunanya, bukan cuma mengejar keuntungan semata. Terima kasih sudah menyimak 2 pembahasan kasus besar tahun 2026 ini. Semoga informasinya bermanfaat dan membuat kita lebih waspada. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye!